Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya bertunjuk kepada kita semua, pada orang yang mau belajar pengharapan sejati bagi semua orang. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Melajakan untuk kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan mau dituntun Tuhan setiap harinya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Dalam Merenungkan Kristus. Ayat intinya terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sangat luar biasa Tuhan katakan kepada kita. Jika kita belum pernah melihat Dia, namun kita mengasihinya, ketika kita percaya kepadanya, sekalipun kita sekarang tidak melihatnya, Tuhan memberikan kita satu iman lagi untuk kita tetap percaya kepadanya. Iman yaitu kita mau melakukan kehendaknya walaupun Dia tidak bersama dengan kita. Kita tidak melihatnya sekarang ini, tetapi percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan ini membuat kita untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Sangat luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kristus dan Ia yang disalibkan seharusnya menjadi tema perenungan kita, percakapan kita, dan perasaan sukacita kita yang paling besar. Ya, Kristus yang disalibkan seharusnya menjadi tema perenungan kita, percakapan kita dengan perasaan sukacita yang paling besar. Ketika kita sedang mengalami segala sesuatu, biarlah kita datang kepada Tuhan, percaya kepadanya walaupun kita tidak melihat. Ya, Alkitab juga dikatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Kita punya iman, saudara-saudara. Sebagai orang percaya, kita punya iman untuk percaya kepada Kristus. Kita orang yang beriman, kita orang yang bertuhan, kita orang yang selalu mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang selalu mentaati akan aturan-aturan daripada Tuhan, prinsip-prinsip atau hukum-hukum Tuhan itu. Dengan kita sudah menjadi murid-murid Tuhan, kita sudah menjadi pengikut Tuhan, tapi kita tidak percaya. Karena apa? Karena kita tidak melihat. Jika kita melihat, baru kita percaya. Tuhan katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Percayalah kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan iman yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Kristus dan Ia yang disalibkan seharusnya menjadi tema perenungan kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan mau membebaskan kita dan memberikan imannya kepada kita, sehingga Dia rela disalibkan dan mau mati untuk kita, menebus kita. Apakah kita masih tidak percaya kepada Tuhan? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Bila kita jadikan tema ini
untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Renungkan Kristus, betapa hebatnya Tuhan datang ke dunia ini dengan membawa segala kekuatan daripada surga untuk membebaskan kita, untuk meyakinkan kita bahwa Dia adalah Yesus, untuk membebaskan kita. Untuk itu, biarlah kita selalu percaya kepadanya. Kita datang kepadanya meskipun kita tidak melihat, namun Dia berada dalam kehidupan kita, bersama dengan kita sekarang ini. Dan sama seperti Thomas, dia tidak percaya karena dia tidak melihat. Sekarang Tuhan sudah menampakkan dirinya kepadanya. Dia katakan, "Nah, kamu sudah melihat, maka kamu akan percaya kepadaku." Barulah Thomas itu percaya kepada Tuhan. Jangan kita sama seperti Thomas, jika kita mau lihat dulu baru kita percaya. Jika kita sudah imani itu di dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang ini, punya segala sesuatu yang sangat luar biasa untuk Dia hidup bersama dengan kita, yaitu yang mana kita mau terus melakukan kehendak Tuhan. Hendaklah kita ingat dalam pikiran kita setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Dan ketika kita menyadari kasih-Nya yang besar, maka seharusnya kita bersedia untuk mempercayakan segala hal kepada tangan yang telah dipaku di kayu salib bagi kita. Langkah kepada Kristus halaman 179. Ya. Hendaklah kita dalam pikiran kita percaya dan kita mengakui setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, dan bersedia untuk mempercayakan segala hal kepada tangan yang telah dipaku di kayu salib. Baik, saya katakan, Dia sudah menyelamatkan kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membebaskan kita. Dan sekarang Dia mau supaya kita bersama dengan Dia. Dia mau supaya kita berjalan bersama dengan Dia. Untuk mempercayakan segala sesuatu yang kita punya ini, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat. Kita percaya bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari kekuatan kita, dari kehidupan kita, tapi itu dari Tuhan yang membawa kita kepada sukacita. Itu berkat yang tidak pernah habis-habis, berkat yang kekal yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan, kita ambil tindakan kita. Kita ambil pilihan kita, sehingga pilihan kita ini tepat. Kita meminta kepada Tuhan, bahwa pilihan-pilihan saya ini tepat atau tidak. Bila kita mau terus mendoakan akan pilihan kita ini, sehingga saatnya hari makin hari pilihan kita ini menuju kepada keselamatan jiwa kita. Ketika kata-kata petunjuknya telah diterima dan telah menguasai kita, Yesus selalu ada di sisi kita, yang mengendalikan pikiran, gagasan, dan tindakan kita. Kita diilhami oleh petunjuk dari guru terhebat yang pernah ada di dunia. Testimonies to Ministry halaman 389. Ya, kata-kata petunjuk itu telah diterima dan menguasai kita. Yesus ada di sisi kita. Dia mengendalikan pikiran kita, gagasan, dan tindakan kita. Kita diilhami
oleh guru terhebat yang pernah ada. Siapa guru terhebat yang ada di dunia ini? Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini membawa kita untuk mengubah pikiran kita, gagasan kita, tindakan kita, sehingga kita dapat bersama dengan Dia, dengan guru yang terhebat yang pernah ada di dunia ini, itu Yesus Kristus. Mari kita terima kata-kata daripada Kristus itu, dan kita mau pakai itu dalam kehidupan kita, maka suasananya akan menjadi lebih baik. Kata-kata itu kita mau lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kuasa Kristus yang menyesai dalam kehidupan kita, kuasa yang terus datang kepada kita, kuasa Kristus, kuasa yang tidak pernah luput, yang tidak pernah kabur, yang ada pada kita, itu kuasa Kristus. Dia terus bersama dengan kita, menerangi kita dimanapun kita berada. Nah, kita diilhami oleh petunjuk dari Guru Terhamsa. Setiap kata yang diilhamkan Tuhan itu sangat luar biasa untuk kita, saudara-saudara. Jika kita mau pakai itu di dalam kehidupan kita setiap harinya, kita memiliki pendampingan dari hadirat ilahi. Dan ketika kita menyadari kehadiran ini, pikiran kita akan dikendalikan oleh Yesus Kristus. Henok berjalan dengan Tuhan dengan cara lain, dan Kristus diam di dalam hati kita dengan iman ketika kita akan mempertimbangkan siapa Dia bagi kita dan pekerjaan yang telah Dia lakukan bagi kita dalam rencana penebusan. Kita akan sangat bahagia dalam memupuk rasa karunia Tuhan yang agung ini bagi dunia kita dan bagi kita secara pribadi. Testimonies to Ministry, halaman 388. Nah, kita memiliki pendampingan di hadirat ini, dan kita menyadari kehadiran ini, pikiran kita akan dikendalikan oleh Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa kita lihat kembali Henok berjalan dengan Tuhan dengan cara ini, dan Kristus diam di dalam hati kita dengan iman ketika kita akan mempertimbangkan siapa Dia. Henok berjalan sepenuhnya kepada Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia sudah melakukan kehendak Tuhan tanpa bersungut-sungut. Dia merenungkan itu dalam kehidupannya sehingga dia mau melakukannya terus. Dia tidak lelah untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya, karena dia punya iman yang kuat, yang tegar kepada Tuhan, sehingga dia tidak lalai, sehingga dia tidak goyah dari serangan-serangan atau godaan-godaan yang datang menimpa hidupnya. Malah dia memilih kepada Tuhan untuk terus membuat yang benar. Tuhan sudah mengubah hidupnya, mengubah akal pemikiran, gagasannya, sehingga Tuhan dapat pakai dia untuk mengatakan kebenaran kepada kita. Bila kita di dunia ini, kita serahkan kehidupan kita supaya Tuhan pakai, supaya kita dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Hiduplah bersama dengan Kristus, hiduplah dengan iman, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Tidak ada iman tanpa perbuatan, saudara-saudara. Iman harus bersama dengan perbuatan. Punya perbuatan menunjukkan apakah kita hidup sesuai dengan imannya Kristus atau tidak. Sebagai orang yang percaya, orang beriman, biar kita selalu percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Barang siapa percaya kepada Tuhan, walaupun tidak melihat, tetapi tetap percaya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.